Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gemilang Ramadan dari Prodi Bimbingan dan Konseling 2019 Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan yang berjudul IoT atau Internet of Things. Kita lanjut ke definisi tentang IoT. Internet of Things atau IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait antara mesin mekanis dan digital, objek atau orang yang dilengkapi dengan pengenal unik atau UID, dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih kerja IoT itu sendiri? Dalam ekosistem IoT terdiri dari perangkat pintar berkemampuan web yang menggunakan sistem komputasi, yaitu seperti ada prosesor, sensor, dan perangkat komputasi lainnya untuk mengumpulkan, mengirim, dan menindaklanjuti data yang mereka peroleh dari lingkungan mereka. Perangkat IoT membagikan data sensor yang mereka kumpulkan dengan menghubungkan ke gateway IoT atau ke perangkat edge yang lain. Data dikirimkan ke cloud untuk dianalisis atau dianalisis secara lokal. Setelah kita mengetahui bagaimana kerja IoT, selanjutnya yaitu mengapa IoT itu penting untuk kita. Internet of Things membantu orang hidup dan bekerja lebih cerdas, serta mendapatkan kendali penuh atas hidup mereka. Selain menawarkan perangkat pintar untuk mengotomatiskan rumah, IoT penting untuk bisnis juga. IoT itu memberikan bisnis pandangan waktu nyata tentang bagaimana sistem mereka yang benar-benar bekerja, memberikan wawasan tentang segala hal memulai dari kinerja mesin, hingga rantai pasokan dan operasi logistik. IoT memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan proses dan mengurangi biaya tenaga kerja. Ini juga mengurangi limbah dan meningkatkan pengiriman layanan. Membuatnya lebih murah untuk memproduksi dan mengirimkan barang, serta menawarkan transparansi dalam transaksi pelangganan. Jadi itu pentingnya dari IoT, yaitu bisa membantu kinerja manusia dalam hal pekerjaan. Selanjutnya ada contoh penerapan dari IoT, yaitu IoT bisa diterapkan pada yang pertama yaitu ada smart home, terus wearables, connected cars, industrial internet, smart cities, IoT di pertanian, smart retail, energi itu seperti di batu bara, tambang seperti itu. Yang kesembilan ada IoT dalam bidang kesehatan, IoT dalam pertanian dan peternakan. Oke, kita lanjutkan ke Internet of Things Communication Model atau model dari komunikasinya IoT itu. Yang pertama yaitu ada device to device communication. Model komunikasi perangkat ke perangkat atau device to device communication mewakili dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain, bukan melalui server aplikasi perantara. Kalau device to device berarti langsung ya ke device-nya gitu. Yang kedua yaitu ada model device to cloud communication. Dalam model komunikasi perangkat ke cloud, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Pendekatan ini sering mengambil manfaat dari mekanisme komunikasi yang ada seperti kabel Ethernet atau koneksi Wi-Fi untuk membuat koneksi antara perangkat dan jaringan IP yang pada akhirnya terhubung ke layanan cloud. Yang ketiga ada model device to gateway.
Dalam model perangkat ke gateway atau nama yang lebih khusus yaitu model Gateway to Application Layer Gateway atau ALG, perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Dalam istilah yang lebih sederhana, maka terdapat perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud dan menyediakan keamanan dan fungsionalitas lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Dan yang keempat yaitu adalah model backend data sharing model. Model backend data sharing mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dari layanan cloud dikomunikasikan dengan data dari sumber lain. Arsitektur ini mengandung keinginan pengguna untuk dapat memberikan akses data di sensor yang terunggah ke pihak ketiga. Pendekatan ini merupakan perpanjangan dari model komunikasi device to cloud yang mengarah kepada terisolasinya data karena perangkat IoT hanya mengunggah data ke penyedia layanan aplikasi tunggal. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis di IoT atau beberapa model gitu ya tentang IoT, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari IoT. Yang pertama yaitu ada keunggulan IoT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja di perangkat apa saja, yaitu bisa sefleksibel itu ketika kita menggunakan IoT. Yang kedua, ada komunikasi yang lebih baik antara perangkat elektronik yang terhubung. Yang ketiga, mentransfer paket data melalui jaringan yang terhubung dan menghemat waktu dan uang. Dan yang keempat yaitu mengotomatiskan tugas yang membantu meningkatkan kualitas layanan bisnis dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia. Akan tetapi dari keunggulan itu atau kelebihan itu, IoT ini mempunyai kekurangan. Yaitu yang pertama, dengan bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung dan semakin banyak informasi yang dibagikan antar perangkat, potensi peretas dapat mencuri informasi rahasia juga meningkat. Yang kedua, yaitu perusahaan pada akhirnya mungkin harus berurusan dengan sejumlah besar, mungkin bahkan jutaan perangkat IoT. Dan mengumpulkan serta mengelola data dari semua perangkat tersebut akan menjadi tantangan. Yang ketiga, jika ada bug di sistem, kemungkinan setiap perangkat yang terhubung akan rusak juga gitu. Dan yang keempat ada karena tidak ada standar kompatibilitas internasional untuk IoT, perangkat dari produsen berbeda sulit berkomunikasi satu sama lain. Oke, setelah kita mengetahui keunggulan dan kelemahan, yaitu di sini kita next dalam pembahasan masalah keamanan dan privasi dari IoT. Sudah disebutkan tadi dalam kekurangan yaitu ketika IoT itu dimasukkan data secara lebih banyak dan banyak, pasti akan ada peretasan juga yang lebih memungkinkan. Yaitu di sini dijelaskan bahwa Internet of Things menghubungkan miliaran perangkat ke internet dan melibatkan pengguna miliaran titik data yang semuanya perlu diamankan karena permukaan serangannya yang diperluas. Keamanan IoT dan privasi IoT disebut sebagai masalah utama. Contohnya pada tahun 2016, salah satu serangan IoT yang paling terkenal baru-baru ini yaitu adalah Mirai botnet yang menyusup ke penyedia server nama domain Dyn dan menjatuhkan banyak situs web untuk jangka waktu yang lama dalam salah satu serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS terbesar yang pernah ada. Terlihat penyerangan itu memperoleh akses ke jaringan
eksploitasi perangkat IoT yang diamankan dengan buruk. Karena perangkat IoT terhubung erat, yang harus dilakukan peretas adalah mengeksploitasi satu kerentanan untuk memanipulasi semua data, menjadikan tidak dapat digunakan produsen yang tidak memperbarui perangkat mereka secara teratur atau sama sekali, membuat mereka rentan terhadap penjahat dunia maya. Selain itu, perangkat yang terhubung sering meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka, termasuk nama, usia, alamat, nomor telepon, dan bahkan akun media sosialnya. Informasi yang sangat berharga bagi peretas. Makanya ketika menggunakan IoT ini juga ada kelemahannya. Ketika kita terlalu banyak mengandalkan IoT juga itu akan mengurangi kinerja kita juga karena banyak peretas yang bisa membobol IoT kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.